مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Kita akan kembali ke dalam kajian kita terkait dengan sunnah dan meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian sikap beliau ketika masuk di dalam bulan Ramadan, yang Anda nantinya bisa bawa pulang untuk Anda terapkan di dalam rumah tangga Anda, atau Anda terapkan ketika Anda berhadapan dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Kita mulai dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang memiliki kitab Al-Waziz fi Fiqh Sunnah wa Kitab Al-Aziz, bisa dibuka di halaman 231. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni adam lah illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih wa shawmu junnah fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfus wa la yashab wa la yajhal fa in satamahu ahadun aw qatalahu fayaqul inni sha'im. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz dari Imam Muslim rahimahullah. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam lah, sesungguhnya setiap anak Adam di dalam amalnya adalah untuk dirinya sendiri. Ya ayyuhal insan innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kalian berjerih payah, bersusah payah untuk apa? Untuk menggapai ridhanya Allah Rabb kalian. Famulaqi, maka sesungguhnya kalian akan bertemu dengannya. Inilah kita orang-orang yang beriman, inilah kita orang-orang Islam yang menempuh jalan yang sukar lagi menanjak, mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tarawih yang panjang, di dalam puasa yang menghauskan di siang hari, membaca Al-Quran dengan berlama-lama, munajat yang panjang di dalam doa di malam hari. Seluruhnya wahai orang-orang yang memiliki iman, tentunya Anda merasakan kepayahan. Namun ketahuilah, kepayahan di atas ketaatan kepada Allah ada rasa manis di dalamnya. Bagaimana tidak? Sekiranya ibadah yang kita lakukan dengan jerih payah itu mengharapkan pertemuan dengan Allah, yang kita lakukan dengan tenaga yang ekstra, kemudian punggung merasa lelah, kaki merasa sakit, dan juga kita memerlukan waktu, namun sekiranya di dalamnya tidak ada rasa manis, tentunya orang-orang yang mendahului kita tersebut tidak akan berlomba untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan jerih payah mereka. Ketahuilah bahwasannya seluruh ibadah kita yang kita haturkan kepada Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa manis yang sekiranya orang-orang yang mengetahui dari ahli dunia tentang apa yang kita rasakan dari rasa manis tersebut, manis di dalam ketaatan, manis di dalam munajat yang panjang dalam ibadah kepada Allah,
tentunya mereka akan merebut hal tersebut dari kita, namun mereka tidak mengetahui dari sisi mana manisnya ibadah tersebut, sehingga mereka tidak melakukan perlombaan dengan kita. Dan dari sini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang telah beramal, menunjukkan faedah pertama bahwasannya seseorang di dalam amalnya boleh berharap. Makanya dikatakan ikhlas itu bukan mengharap apa-apa. Definisi ikhlas dengan mengatakan tidak mengharap apa-apa, itu definisi yang salah. Kalau dikatakan ikhlas tidak mengharap apa-apa dari manusia dan kita hanya mengharap dari Allah, sahih. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam suratul Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Masya Allah, sesungguhnya kami memberikan kepadamu makanan tidak mengharapkan terima kasih, tidak mengharapkan balasan. Apa yang kita harapkan? Yakni wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau definisi ikhlas semacam ini, inilah definisi yang sahih, bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan, kita tidak berharap manusia balasan maupun sekedar ucapan syukur, namun kita berharap kepada Allah, berharap kepada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah yang kedua faedahnya adalah setiap jaza, setiap pahala, setiap balasan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, arahnya adalah pahala dari akhirat, pahala di dalam kehidupan akhirat. Maka seorang muslim tidak boleh ia mengharapkan dari amal salehnya pahala-pahala dunia. Waduh Pak, aku sumpah aku. Masya Allah. Sumpah kenapa kamu? Saya butuh dana banyak ini. Ini membesarkan wedding organisasi syar'i, Masya Allah. Ini butuh biaya miliaran ini. Nah, kamu punya uang berapa kamu? Ya nggak banyak sih, tapi paling ada kendaraan, HP, motor. Itu modal itu. Sedekahkan. Masya Allah. Sedekahkan. Ya. Dalilnya apa? Mereka yang ngomong ini, man jaa bihasanatin falahu asyru amsalihah. Barang siapa datang kepada Allah dengan membawa satu amal baik, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Coba lihat, kalau kamu menyedekahkan motor itu 15 juta, 15 juta kali 10, Masya Allah. Nah, kalau saya sedekah, kepada siapa saya sedekah? Nah, kepada saya sedekahnya, Masya Allah. Nah, ada seperti itu kaum muslimin? Banyak yang percaya dengan hal semacam itu, mengajak manusia untuk bertransaksi judi atas nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan memakan harta manusia secara zalim. Tidakkah mereka mengarahkan manusia pada pahala-pahala akhirat, pahala keridhaan Allah dan surganya? Mengapa mereka mengarahkan manusia dengan amal baiknya kepada tujuan-tujuan materi dan dunia? Dari sisi talaki ilmu sudah salah semacam ini. Nah, dan dai-dai semacam ini adalah dai-dai yang tidak memiliki tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah Anda semua terhadap dai-dai semacam itu. Fala yarfus, maka hendaknya kalian jangan sampai berbuat rafas. Wala yashab, dan jangan kalian mencela, jangan kalian berteriak-teriak dengan ucapan kotor. Wala yajhal, dan jangan kalian berbuat seperti perbuatannya orang-orang bodoh.
fa in satamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, apa yang harus diucapkan oleh orang yang berpuasa ini? Inni sha'im, inni sha'im. Sebentar mas, saya masih puasa, saya sedang dalam kondisi puasa. Nah, ada pelajaran penting wahai saudaraku di dalam hadis yang panjang ini. Saya hanya sampaikan setengah dari redaksi hadisnya. Hadis panjangnya bisa dilihat di dalam Kitabul Wajiz halaman 232, yakni kitab yang berbahasa Arab. Bab Kitabus Siyam, bab terkait dengan pembahasan kitab puasa. Apa yang menjadi faedah dari kajian kita pada sore hari ini terkait dengan hadis ini, hadis yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebelumnya saya ingatkan bahwasannya tidak ada satu golongan kecuali Ahlus Sunnah yang begitu banyak untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah ada satu orang, kalaulah ada satu kelompok yang begitu lebih banyak sholawat mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun kecuali ahli hadis dan juga ahli sunnah. Karena tidaklah mereka membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang mulia atau kan menulis sebuah hadis kecuali mereka menuliskan Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih mulia di dalam sunnah ini memperbanyak salawat kecuali ahli sunnah dan ahli hadis. Maka hendaknya kita menjadi golongan di antara mereka. Yang pertama, apa itu larangan? Wala yarfus, jangan kalian melakukan rafas. Rafas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, ar-rafas kalamu fahish, kata-kata kotor. Yang ini baik secara pribadi atau di dalam rumah tangga atau di dalam bermasyarakat tidak patut kita ucapkan. Rafas di dalam Al-Quran disebutkan di dua tempat. Yang pertama, di dalam ibadah terkait dengan haji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Bila di antara kalian sudah menetapkan terkait niat di dalam bulan itu untuk melaksanakan haji atau mungkin umrah, fala rafasa, jangan kalian rafas, wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik, wala jidala, dan juga berdebat fil hajj, di dalam haji tersebut. Dan juga Allah mengatakan terkait dengan puasa Ramadan, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, sesungguhnya dihalalkan oleh Allah atas kalian di malam Ramadan, di malam puasa, rafasu ila nisaikum, untuk melakukan rafas kepada pasangan kalian. Apa Pak itu rafas? Kesimpulannya, rafas adalah ucapan-ucapan yang hanya layak diucapkan oleh suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya di kamar. Itulah rafas. Dan ketika puasa ada larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk rafas, yakni mengucapkan kalimat-kalimat buruk
yang konotasinya adalah fahish, yang buruk menurut adat masyarakat kita. Karena seorang muslim tidak dikenal dengan ucapan buruk. Sebagian orang Masya Allah ya, tanpa sadar meluncur dari lisannya ketika istrinya berdandan dengan satu dandanan yang mungkin baginya agak aneh. Kemudian istri yang cantik itu dikatakan, iki waktunya wayang lembok keluar. Tahu lembok? Nah, satu bagian dengan goro-goro di dalam perwayangan. Nah, atau mungkin ketika istri menyodorkan kepadanya makanan berbuka puasa atau mungkin sahur, yang istri tersebut sudah merelakan waktu istirahatnya terpotong di malam hari atau siang hari untuk menyiapkan makanan buat suaminya dan keluarganya. Kemudian dengan enteng muncul dan meluncur dari lisan suaminya, apakah ini seluruh garam di lautan ditumpahkan ke panci? Maksudnya apa? Kasinan. Masya Allah. Hal-hal semacam ini, wahai saudaraku, tidak perlu, yang nantinya menjadikan konflik yang tidak perlu muncul di dalam rumah tangga kita. Ada juga sebagian orang, Masya Allah, kok begitu menganggur lesannya. Ketika ada orang gemuk lewat, blono, akan mangan lewat. Nah, ketika ada orang kurus lewat, ini kurang mangan wonge koyoke, Masya Allah. Seharusnya hal-hal semacam ini kita hindari di dalam kehidupan bermasyarakat. Omongan yang kalau umpama ditimbang, boleh jadi omongan itu tidak mendatangkan dari dosa, hendak. Boleh jadi omongan itu tidak mengandung dosa. Namun dari sisi adab itu adalah sebuah kekurangan. Karena kita tidak menjaga lisan kita yang seharusnya untuk digunakan untuk berzikir kepada Allah atau berucap ucapan yang baik. Jadi hendaknya ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan yang buruk menurut masyarakat kita atau bahkan menurut diri kita, yang umpama ucapan itu dilempar orang lain kepada kita, kita marah, maka hendaknya di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat kita hindari. Nah, selanjutnya yang kedua, wala yashab. Yashab ini sebenarnya maknanya adalah berteriak dengan teriakan yang keras di pasar-pasar atau di jalan-jalan. Namun mencakup juga ucapan-ucapan yang menjadikan seorang mengharuskan mencela orang lain. Ketahuilah wahai kaum muslimin, banyak di antara kita, wallah, di antara kita banyak yang mereka, barakallahu fiikum, siap untuk meninggalkan makan dan minum serta hal halal selama siang hari Ramadan. Namun di antara mereka, wallah, tidak bisa menahan sesaat pun lisannya dari mencela kaum muslimin, merendahkan kehormatan sesama muslim, atau bahkan mengolok dan mengejek orang lain dengan ucapan-ucapan buruk. Wallah, di antara kita bisa menahan sehari dua hari tidak makan dan minum, namun mereka tidak bisa menahan lisannya dari mencela kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan orang lain, yang bila sekiranya mereka bisa menahan ini, tentunya pahalanya lebih besar dari hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. مولاي صل وسلم دائما